Apa kabar, Kel? Oh, baik, apa kabar juga, Bro? Richard, teman lama, teman kecil. Iya, Bro Jenal, banyak ketemu ya. Ya. Oke, Bro, gue langsung aja. Lu kan sebagai praktisi keselamatan berkendara, dan lu sering kasih training, edukasi, Ya, baik oke. ke perusahaan ataupun ke tapi banyak ke korporasi ya, baik dari nasional, multinasional ataupun perusahaan luar negeri ya. Oke, kita mau bahas topik keselamatan berkendara, baik yang roda dua atau coba kasih mungkin saya kasih kayak pembukaan seperti apa sih keselamatan berkendara ini. Oke, teman-teman safety. Sebetulnya sebelum kita berkendara itu ada rangkaiannya. Nggak hanya harus berkendara gitu ya, tapi kita ada rangkaiannya. Yang pertama sekali adalah keadaan fisik kita. Fisik kita safe nggak untuk berkendara? Fisik pengendara. Safe, harus sehat jasmani dan rohani. Nggak boleh salah satu aja, tapi dua-duanya harus sehat. Oke. Jadi nggak cuma kendaraannya aja, tapi yang bawa kendaraan ini. Pertama dan utama adalah fisik kita. Setelah itu kendaraan. Kendaraan itu wajib diperiksa. Ada yang namanya P2H, pemeriksaan pemeliharaan harian. Ada yang namanya pre-trip. Itu kalau buat kita berarti sebelum berkendara. Sebelum berkendara, fisiknya oke, baru kendaraan. Kendaraannya udah oke, siap digunakan. Surat-surat jangan lupa. Itu tuh surat-surat. Surat-surat penting sekali. Ada yang harus bawa STNK, harus punya SIM. Mobilnya yang mungkin double cabin, yang harus pakai surat KIR, itu wajib juga KIR-nya. Oke, sekarang KIR nggak bentuknya kertas, sekarang dia pakai kayak QRIS itu, dia ditaruh di tempel, ini KIR namanya. Itu mungkin kalau kita udah berbicara soal kayak kendaraan pengangkut ya, kayak odol. Ini untuk yang kita pasti rutin pakai harian ya, kayak kendaraan roda 2 ataupun Sudah dapat, ya. Itu jadi selain fisik, mungkin apa lagi? Fisik kendaraan, surat-surat itu yang penting. Kendaraan yang diperiksa apa aja kalau tadi? Kan banyak yang lalai. Biasanya udah oke, langsung gas, hidupin mesin gas. Sebetulnya ada rangkaiannya. Apalagi roda 4. Roda 4 sebelum kita berkendara, cek dulu kendaraan kita. Kendaraan cek P2H, pemeliharaan harian ya. Itu kita cek. Ada yang harus cek buka mesin, di kap mesin apa aja yang kita periksa. Nah, jadi untuk yang harian itu termasuk yang bisa kap mesin ya. Jadi kita lebih spesifik aja kan, kita dalam 4 dulu ya. Ya. Yang dalam itu cek harian itu hal pertama yang dicek itu buka. Sebetulnya pertama kita kelilingi kendaraan. Kita bisa saya praktekkan nanti. Kita biasanya banyaklah umumnya mereka punya kunci, buka mobil langsung buka mesin. Itu orang males sampai keliling ke. Ya itu jarang banget. Jarang dilakukan. Nanti coba kan saya peragakan. 1 kali keliling tapi semuanya diperiksa. Itu sambil melihat apa? Mungkin ada yang lecet-lecet atau mungkin ban apa yang harus diperiksa. Ban, bodinya, sampai ban serep juga harus kita periksa. Kelilingi kanan sampai ke kiri, ke depan, baru kap mesinnya kita itu ban. Bahas ban itu tekanan. Kalau bannya kita periksa, pertama tekanan angin, kedua kembangannya, 3 masa berlakunya, bukan masa berlaku. Ini tahun berapa dibuat? Jadi setiap ban roda 4, setiap roda 4 sekarang ya, itu ada masa berlakunya atau kapan? Bukan masalah berlaku, kapan ban ini dibuat? Iya, biasanya kalau ban yang mungkin umurnya sudah 5-6 tahun, itu biasanya dia retak-retak pikirannya. Biasanya hasil buat. Tapi kalau kondisi dengan baik harus
Kalau ban yang berumur meskipun ban itu sudah masih kembangannya masih bagus karena jarang dipakai ya. Kalau umurnya sudah 5 sampai 6 tahun sebaiknya diganti. Saya pernah dengar kalau ngangkut ban ya, itu benar gak sih yang kayak diganti silang Itu rotasi. rotasi itu benar ya? Rotasi itu setiap 75.000 atau 80.000 kilometer. Iya, Kilo. 5.000 atau 80.000 Kilo. Ya, itu kita harus Ya, rotasi. ada yang disilang, ada yang dari depan ke belakang, ada yang dari belakang ke depan, ada yang disilang. Nah, untuk rotasi itu berarti tiap 1.000 kilometer ya. Ya. Itu kira-kira akan kayak memanjangkan waktu penggunaan kayak 5 tahun 6 tahun. Itu akan habisnya berbarengan kembangannya. Oh, kembangannya bisa. Tapi tetap 5 tahun atau 6 tahun Iya. ganti semuanya. Ada juga ban yang makan bagian dalam aja. Nah, itu harus yang namanya di spuring. Jadi di chambernya di setel lagi untuk minus plus minusnya biar kembangannya sama. Itu kan tadi udah kayak sebelum kita keluar ke jalan di dalam rumah ya, buka bagas, buka mesin ya, cek obat, cek kendaraan. Nah itu lalu langkah awal apa yang menurut safety driving itu aman sebelum kita keluar? Jadi kalau kita kelilingi ya kan kita lihat bagian depan yang kita lihat kan seperti karet wiper, terus ada bagian atas mobil itu kalau ada kotoran burung segera dibersihkan karena bisa cepat berkarat. Ke kanan yang kita periksa ban depan, belakang, ban serep sampai sabuk pengaman juga kita periksa. Oh, itu ketika kita sudah di kabin gitu. Iya, sebelum kita masuk ke buka kap mesin. Jadi ketika kita kelilingin ke kanan, pas buka pintu kanan, buka dulu kap mesin, tapi kita nggak pakai kap mesin. Kita tetap putar. Putar, udah kita periksa ban depan, ban belakang, terus sabuk pengaman, kita periksa, baru kita ke arah depan. Ke arah depan baru kita buka kap mesin. Kap mesin yang kita periksa, oli mesin. Itu pertama kita cek oli mesin diperiksa itu ketika mesin masih dingin, belum dihidupkan. Kita itu terus ada yang namanya ada air radiator, air wiper, air radiator. Terus ada mobil sekarang ada beberapa yang sudah tidak menggunakan yang namanya minyak power steering. Sekarang dia sudah menggunakan yang namanya electric power steering. Jadi tidak lagi menggunakan minyak power steering. Ada juga yang sudah seperti itu. Aki yang dia periksa apa? Kalau akinya basah, ya air akinya kita periksa. Kepalanya biasanya kalau pakai aki basah suka ada karang gitu, berkarang. Karena kenapa bisa dia berkarang? Bisa juga waktu pengisiannya terkelebihan dari yang ditetapkan. Ada low, ada upper ya. Kalau kelebihan biasanya dia bisa membuat kepala aki itu jadi berkarang, putih seperti itu. Setelah ke mesin nggak ada masalah semuanya. Lalu langkah selanjutnya tutup mesin, masuk ke dalam kabin. Nah, ketika menghidupkan mesin itu juga ada tata caranya. jadi Ada orang genung gitu ya, masuk duduk di dalam setir ya. Kalau untuk memanaskan aja nggak perlu pakai sabuk pengaman ya. Jadi masuk, putar dulu kunci ke posisi on.